Kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa di sorga buat segala berkat dan anugerah Tuhan yang masih boleh kami nikmati hingga pada saat ini, sehingga kami boleh berada di tempat kami masing-masing dalam keadaan baik. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Kiranya Kau curahkan Roh Kudus-Mu agar firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik. Inilah doa dan pengharapan kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Firman Tuhan yang sampai untuk kita pada saat ini tertulis dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-36. Beginilah bunyi firman Tuhan dengan judul perikop Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di sana banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberikan kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dengan dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang sampai pada kita hari ini ialah mengetahui posisi diri di hadapan Yesus. Sejujurnya, tentu banyak orang yang ingin berada di posisi yang paling tinggi. Tentu ingin berada di posisi yang paling utama. Sehingga untuk mencapai posisi itu, orang-orang harus melakukan berbagai macam upaya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Tak jarang juga mereka melupakan hal-hal yang benar atau salah untuk mendapatkan atau melakukan upaya yang mereka lakukan. Ada juga yang sebagian orang menutup mata mereka terhadap kebenaran dan bahkan mereka mengorbankan sesama mereka demi keberhasilan atau pencapaian mereka terhadap posisi yang paling utama tersebut. Apalagi di zaman yang semakin modern ini, banyak orang-orang atau banyak manusia atau masyarakat tertentu yang sudah mulai
bersikap individualis, sudah mulai bersifat egois. Mereka menganggap bahwa mereka lah yang paling tahu. Mereka menganggap bahwa mereka yang paling pintar, yang paling baik. Mereka menganggap bahwa mereka layak mendapatkan pujian dan paling pantas dihormati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hal inilah kita harus mengetahui bagaimana sebenarnya posisi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Bagaimana sebenarnya posisi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk bertindak sesuai dengan keberadaan kita. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat dan belajar bagaimana Yohanes Pembaptis bersikap dan bagaimana ia menyadari posisinya di hadapan Yesus. Saudara-saudari, dalam perikop ini, ketika kita membacanya, sesudah Yesus selesai melakukan percakapannya dengan Nikodemus, mereka pergi dari kota itu dan menuju ke tanah Yudea. Di sana Yesus melakukan pelayanan dan baptisan. Di saat yang bersamaan, Yohanes Pembaptis pun membaptis di sana. Ketika melihat hal itu, para pengikut-pengikut dari Yohanes Pembaptis merasa jengkel. Mereka merasa ketika melihat hal itu bahwa ada persaingan antara kegiatan pembaptisan yang dilakukan oleh Yesus dengan kegiatan pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Mereka berpikir bahwa Yohanes, orang yang mereka ikuti, atau Yohanes, orang yang mereka idolakan, kehilangan kewibawaannya. Sehingga mereka menemui Yohanes dan berkata kepadanya, dengan hormat mereka mengatakan, "Rabi." Tetapi di satu sisi mereka juga merendahkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mereka mengatakan, "Dia yang engkau beritakan dan engkau saksikan juga melakukan pembaptisan, dan orang-orang datang kepadanya." Tetapi dalam hal ini, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat? Yohanes secara mengagumkan menjawab pernyataan mereka. Apa yang dijawab oleh Yohanes Pembaptis pada saat itu? Jawaban Yohanes secara jelas menunjukkan perbedaan posisi antara Yesus dengan Yohanes Pembaptis yang merupakan seorang yang diutus oleh Yesus. Yang pertama ialah Yohanes mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Di sini dapat kita lihat bahwa pelayanan Yohanes ini adalah pelayanan yang sangat unik, di mana dia mendahului Yesus. Artinya di sini, walaupun dia yang mendahului Yesus dalam hal pembaptisan itu, bukan berarti Yohanes Pembaptis ingin mengagung-agungkan hal itu. Bukan berarti Yohanes Pembaptis ingin menunjukkan dirinya bahwa dia yang memberikan jalan keselamatan. Tetapi hal ini dengan jelas Yohanes katakan bahwa dia adalah pengikut Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Yohanes ini hanya sebagai perantara atau pembuka jalan untuk kehadiran atau kedatangan Mesias. Siapakah Mesias yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis pada hal ini? Yaitu Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa dari surga untuk menyelamatkan manusia. Maka pelayanan atau baptisan yang dilakukan oleh Yohanes ini bukan berarti itulah yang menjadi penyelamat bagi manusia, tidak. Tetapi oleh jawaban Yohanes ini kita dapat melihat bahwa Yesuslah satu-satunya yang menyelamatkan manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah Yesus adalah pemimpin, sedangkan dia pengikut atau pendamping. Tanggapan Yohanes dalam hal ini, dia mengucapkannya dalam bentuk pepatah. Ia mengerti bahwa ia dipanggil oleh Allah yang berdaulat untuk pelayanan khusus, bukan untuk keberhasilan keduniawian. Ia tidak bersaing dalam hal popularitas
apalagi dengan Yesus yang ia beritakan. Ia tidak akan tergoda untuk berbuat dosa, mengingini popularitas, atau mengingini pujian dari orang-orang atas apa yang telah ia lakukan. Tetapi apa yang diinginkan oleh Yohanes Pembaptis pada hal ini adalah, walaupun sebenarnya dia telah memiliki banyak pengikut, tetapi dia tidak menunjukkan bahwasannya dirinya adalah seorang pemimpin. Tidak, tetapi melalui pelayanannya dia mengajak seluruh pengikut-pengikutnya untuk mengakui bahwa Yesus adalah pemimpin mereka, bahwa apa yang telah mereka dengarkan, bahwa apa yang telah disaksikan oleh Yohanes Pembaptis tentang Yesus, mereka harus memuliakan dan mengagungkan Yesus sebagai pemimpin mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan yang ketiga ialah Yesus datang dari atas, sedangkan dia dari bumi. Apa yang dapat kita lihat pada pernyataan Yohanes yang ketiga ini? Yesus datang dari atas, sedangkan dia dari bumi. Di sini Yohanes jelas memperlihatkan keberadaannya, bahwa dia adalah manusia biasa yang diutus oleh Yesus Kristus untuk memberitakan kebenarannya. Bahwasannya di sini Yohanes Pembaptis ingin menunjukkan, ingin menyatakan bahwa Yesus datang dari atas lebih tinggi daripada nabi manapun, termasuk Yohanes Pembaptis. Yesus memberitakan firman yang datang dari atas. Yesuslah yang melampaui seluruh alam semesta. Dia tidak membicarakan perkataan-perkataan dari bumi ini, tetapi dia membicarakan perkataan-perkataan dari sorga, yaitu dari Bapa. Oleh sebab itu, tadi dikatakan Bapa telah mengaruniakan segala sesuatu kepada anak. Oleh karena itu, kita harus percaya kepada anak bahwa dia akan menyelamatkan manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari ketiga pernyataan ini, apa yang dapat kita simpulkan? Apa yang dapat kita pelajari dan kita petik? Jika kita lihat pada zaman sekarang ini, ketika seseorang berada di posisi yang lebih tinggi, ketika seseorang memiliki atau berada dalam jabatan yang lebih tinggi, terkadang oleh kenikmatan itu, manusia merasa bahwa apa yang telah dicapainya itu berasal dari kekuatannya. Apa yang telah dicapainya itu berasal dari usaha yang dia lakukan. Dia mendapatkannya oleh kepintarannya. Tetapi di sini jelas dikatakan oleh Yohanes bahwa kita harus menyadari posisi kita di hadapan Yesus. Siapakah kita di hadapan Yesus? Kita adalah manusia yang lemah. Tetapi oleh Yesus kita dikuatkan dan kita dapat melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan-Nya. Oleh karena itu, ketika kita berada dalam posisi apapun itu, kita harus menyadari bahwa keberadaan kita itu harus memuliakan nama Tuhan. Bahwa keberadaan kita itu harus mengagungkan nama Tuhan. Kita tidak boleh ketika kita melakukan sesuatu atau berusaha mencapai sesuatu, kita terkadang ingin dihormati atau dipuji oleh orang-orang. Tetapi dalam hal ini, tadi dikatakan kita harus mengetahui bagaimana posisi kita. Ketika kita mengetahui posisi kita, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka layaklah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Layaklah kita memuliakan nama Tuhan. Dan layaklah kita memuji nama Tuhan. Karena oleh kasih karunia Tuhan, kita beroleh atau kita mendapatkan sesuatu atau posisi kita pada saat ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang terakhir tadi dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, barang siapa percaya kepada anak adalah yang dimaksud Yesus Kristus, yang diutus oleh Bapa di sorga untuk menyelamatkan manusia. Ketika kita percaya kepada
Yesus Kristus dalam hal apapun itu. Ketika kita memperoleh kebahagiaan, ketika kita berada di posisi yang menyenangkan, atau ketika kita mempunyai jabatan yang tinggi, ketika kita percaya bahwa semuanya itu kita dapat dari Yesus dan kita mengakui kemuliaan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita harus menunjukkan betapa bersyukurnya kita, betapa bersukacitanya kita, dan oleh perbuatan kita memuliakan nama Tuhan. Tetapi ada hal juga yang diingatkan pada ayat ini, yaitu dikatakan, tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada padanya. Maka ketika kita melakukan segala aktivitas kita dengan kesombongan kita, dengan pemikiran kita, dengan kepintaran kita, kita tidak mengakui bahwa semua itu berasal dari Tuhan dan melakukan semua yang kita lakukan itu dengan sesuka hati kita, karena kita beranggapan itu kita dapat oleh usaha kita, maka Tuhan mengatakan kita tidak akan beroleh atau kita tidak akan melihat kehidupan, tetapi yang kita dapatkan adalah murka Allah. Maka tidak ada segala sesuatu yang kita dapatkan itu yang abadi, tetapi biarlah yang kita miliki itu, yang kita dapatkan itu, kita pergunakan. Yang kita dapatkan itu kita wujudkan atau kita tunjukkan posisi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena tidak ada nabi yang paling tinggi di dunia ini selain daripada Yesus, atau tidak ada yang lebih berkuasa di dunia ini selain daripada Yesus. Oleh karena itu, mari kita menyerahkan kehidupan kita, mari kita menunjukkan posisi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau sebagai hamba-hamba Tuhan yang taat kepada perintahnya dan melakukan segala aktivitas kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Betapa hati kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala anugerah-Mu yang boleh kami terima dan kami nikmati hingga pada saat ini. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati dan pemikiran kami, agar kiranya firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kami bukan hanya pendengar saja, tetapi sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa di surga, aktivitas kami selanjutnya juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang tetap melindungi dan menyertai kami dalam melakukan segala aktivitas kami. Biarlah kiranya kegiatan kami atau aktivitas kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Kiranya Kau ampunkan kami, agar kami layak menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah doa dan pengharapan kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.